Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel ini bersama Arat ya. Di jagat maya ini sudah hal layak dan menjadi lumrah ya. Tentang mengolok caci mencaci itu sudah hal biasa. Tapi kalau kita menelisik sebenarnya siapa sih raja olok-olok di Indonesia ini yang viral ya. Kalau ada dia itu pasti seorang Rocky Gerung. Oke, kita simak videonya ketika Rocky Gerung mengolok-olok Hotman Paris. Let's go. Kalau saya misalnya, saya bilang tiga-tiganya itu curang. Kenapa? Karena tiga-tiganya memanfaatkan threshold 20% yang sebetulnya curang dari awal. Sebelum pemilu dimulai, saya bilang pada Pak Luhut Binsar Panjaitan, dia tanya soal pemilu, kenapa kau protes? Saya bilang, aku mau bikin gerakan LBP. Apa itu? Liga Boykot Pemilu. Dia jangan pakai nama aku, saya bilang nggak pakai. Karena dari awal kecurangan itu udah dimulai di situ tuh. Threshold 20%, lalu Jokowi mulai cawe-cawe, 3 periode, perpanjang segala macam. Jadi di belakang kepala kita udah bekerja curiosity untuk menagih bahwa Jokowi di ujungnya dia pasti curang. Nah, proses ini akan dibuktikan dengan argumen akademis, kualitatif segala macam tuh. Jadi kita dorong dulu ini pembicaraan itu sehingga kita tonton itu, kita kasih komentar aja kan. Jangan kita halangi itu. Menghalangi artinya berupaya untuk mengendalikan hasil result. Jadi biar hasil itu diputuskan Mahkamah Konstitusi. Kita juga mau didik nih hakim Mahkamah Konstitusi, jangan sekedar menjadi the guardian of the constitution, the guardian of the moral supremacy di dalam soal-soal demokrasi. Kayak itu intinya kan. Apalagi aku kita katakan bahwa jejak awal kecemasan 02 itu terbaca pada kalimat-kalimat Yusril Iza Mahendra. Dia mulai ragu nih. Bahwa secara moral memang dia tolak. Tapi karena itu fakta positif, maka dia mesti terima. Tadi saya terangkan di media massa, coba Yusril periksa argumen yang sama dipakai oleh pembela-pembela Hitler. Yang mengatakan, Pak, tidak ada salahnya menerima perintah Hitler untuk membunuh orang. Di pengadilan Nuremberg, nilainya diubah tuh. Anda manusia, Anda mesti pikir bahwa hukum positif itu bisa Anda atasi, bisa Anda tidak patuhi. Maka mulai ada istilah pembangkangan pada perintah komandan. Karena dasarnya moral. Kan kita belajar dari Perang Dunia Kedua kan. Saya cuma pakai Yusril karena saya tahu Yusril belajar sedikit juga tentang hal yang disebut fungsi etik di dalam hukum itu. Oke. Kalau pertanyaan Hotman Paris itu memang nggak berharga untuk ditanggapi. Saya senang tadi. Oke guys, video ini saya ambil dari iNews ya, sebuah acara debat yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Di situ ramai sekali perdebatan tentang sengketa pemilu. Menurut saya statement Rocky Gerung ini ya cukup logis juga. Sebenarnya saya juga sangat kagum dengan orang yang satu ini, tapi saya tidak sukanya itu yaitu sifat olok-oloknya itu ya. Tapi itu cukup menarik sekali. Oke. Sekarang kita akan menyaksikan bagaimana tanggapan dari Hotman Paris sendiri ya, yang dia termasuk orang yang dapat olok-olok dari Rocky itu ya. Oke, kita saksikan bagaimana reaksinya dari Hotman Paris Hutapea. Kita saksikan videonya. Let's go. Hotman lawan Rocky Gerung? Nggak cocok, beda ilmu. Banyak orang ingin agar Hotman berdebat dengan Rocky Gerung. Kan beda ilmu. Dia hanya ahli filsafat. Mungkin dia sangat cocok menulis tentang filsafat, antara lain juga menulis seperti ingat nggak komik Koping Ho tentang yang banyak filsafatnya. Soal dia bisa pintar dalam bidangnya, bukan berarti dia pintar dalam bidang saya. Apa dia masa dia bisa berdebat sama saya dengan international finance litigation, international banking litigation, international arbitration, derivative swap, finance and banking litigation, construction litigation. Itulah bidang kerja saya selama 36 tahun sebagai pengacara bisnis internasional. Ya, tentu dia nggak akan tahu. Bukan berarti saya bilang dia bodoh, enggak, tapi beda bidang. Makanya Rocky Gerung jangan terlalu memberikan komentar-komentar yang bukan bidangnya. Akhirnya banyak kan omon-omon, ya.
Dia cuma ahli filsafat, coba berani ngomong. Ya, jadi kalau berdebat sama saya, apanya? Ya, saya sudah puluhan tahun berdebat dengan berbagai ahli pengacara internasional berbagai dunia. Tentu dia tidak beda bidang. Tentu saya tidak ngerti filsafat, oke? Jadi jangan bandingkan Rocky dengan Hotman, ya. Oke guys, kita bisa melihat sendiri bagaimana reaksi daripada Bang Hotman Paris ya. Nampak sekali dia seperti tidak ingin meladeni apa yang dilakukan Bung Rocky Gerung ya. Maksudnya tidak mau menanggapi olok-olok daripada Rocky Gerung. Mungkin juga takut ataupun apa, yang jelas saya juga tidak tahu ya, karena saya bukan ahli nujum. Jadi saya tidak tahu isi hati Bang Hotman. Nah, dalam hal ini tentu sahabat sekalian juga bisa menafsirkan sendiri apa daripada jawaban dari Bang Hotman ini ya. Oke, semoga video ini bisa menambah daya wawasan di pikiran para sahabat sekalian. Adapun jika salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tetap semangat menjalani hidup. Jangan putus asa, meskipun hidup itu sulit, pasti ada jalan keluar yang akan membawa kita kepada keadaan yang lebih baik ya. Semoga sahabat sekalian dalam keadaan yang lebih baik, dan akhirul kata wassalam.